Kamu di Hong Kong 16 bulan. Iya, Miss. Terus kenapa kamu kabur? Kan pas bulan 11 tanggal 5 tuh saya di interview. Bulan 11 tanggal 5. Iya. Terus? Terus saya tuh nggak mau pulang. Lah kenapa nggak mau pulang? Ya belum siap. Lah belum siap, kenapa nggak cari majikan lagi? Katanya kata agennya nggak bisa kalau di interview itu. Kan belum berusaha, kamu tahu dari mana? Kan tetap cari usaha. Iya, kata agennya nggak bisa. Kamu nggak kamu di backlist dari Hong Kong, katanya kamu nggak bisa ke Hong Kong lagi gitu. Tapi bukan nggak bisa ke Hong Kong lagi, bukan berarti kamu harus jadi overstay dong, sayang. Ya salah sih. Terus kamu keluar dari agenmu itu, terus kemana, Kak? Ngekos. Ngekos, nggak butuh biaya? Iya, putus. Butuh biaya, terus habis itu kamu kemana? Ya kerja, setiap hari kerja tadinya. Kerja di apa? Restoran. Terus kenapa nggak kerja di restoran sekarang? Ya masih kerja, cuma tuh seminggu tuh 4 kali, 3 kali, nggak netel. Kerja apa di restoran? Sayun, Gajinya seharinya berapa? 500. Udah digaji, tiap selesai Setiap langsung hari digaji? langsung gaji. Jam berapa sampai jam? Jam 4 sampai jam 1 malam. Jam 4 sampai jam 1 malam cuma 500. 10 jam. Per jamnya tuh 50. Wow. Wah, dan banyak sekali cuciannya. Banyak, itu juga berempat. Banyak banget. Kan enak sudah punya uang, kenapa kamu pingin apa lagi kamu itu? Sudah gak kuat majikan, wis kabur, sekarang sudah punya kerjaan. Pingin apa lagi kamu? Pengen ke Mako tadinya. Pingin ke Mako nggak bisa dong, kamu overstay. Tadi kan Miss Yuni sudah jelaskan. Kalau kamu pingin ke Mako, ya waktu visa masih hidup, kamu bisa ke Mako. Cari majikan sendiri, cari kerja sendiri di sana. Karena Miss Yuni tidak menyalurkan pekerja di Mako. Karena seperti yang saya katakan nih, karena Indonesia belum kerjasama. Kemarin aja ada 2 orang saya pulangkan karena dia sudah nggak kuat lagi di Mako. Saya nggak mau resiko. Nah, tapi kamu salah, jalurmu salah, sayang. Pertanyaan saya nih, Miss Yuni udah ngasih tahu kamu bahwa jalurmu itu salah. Apa yang kamu mau? Kayaknya pulang. Kayaknya pulang. Berarti kamu overstay baru berapa minggu ini aja, sayang? 3 minggu. 3 mingguan. Uangmu sekarang dipegang tanganmu itu ada berapa nih kalau boleh tahu? 1.000, 2.000, 5.000, 3.000? Iya, 4.000. 4.000-an. Dan masih terus bekerja. Nah, kayaknya sih sekarang sih masih kerja. Kayaknya mungkin bulan 2 Baru mau pulang. Tapi ingat, kalaupun kamu bulan 2 pingin pulang, kalau kamu dari sekarang nggak ngelapor, tangkap polisi, di penjara kamu. Iya. Banyak orang loh sekarang yang tiba-tiba di random ditangkap polisi. Apa nggak ngeri kamu masuk penjara? Yang saya tuh kehasut omongan temen. Deket nggak kerungu? Maksudnya biar? Iya, kayak kehasut, ya udah sih katanya ikutin aja, maksudnya LS aja. Jadi kenapa kamu tertarik pingin OS? Dari mana kamu diajak OS itu aja pingin tahu. Kan sebenarnya kalau enak kamu bisa ngajak dia OS juga dong. Ya nggak enak kayak gitu. Kenapa? Nggak enaknya kenapa? Ya kayak kerjanya gitu nih, kayak nggak setiap hari gitu. Berarti kalau kerjanya setiap hari kamu nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Berarti tetap berani melawan peraturan yang ada. Ya, tapi pokoknya intinya mau pulang, tadi kan mau ke Makau nggak bisa, ya pulang aja tersebut. Oke. Dan kamu harus tahu bahwa kalau kamu melapor dari sekarang, kamu iya, ini mau bulan ini bulan 12 kan, mungkin katanya lama. siapa yang ngomong lama? Mungkin prosesnya lama nggak sih? Tergantung. Iya, makanya kan tergantung. Kalau sekarang lapor ya mungkin bulan 1 bisa pulang. Tergantung. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Kita nggak bisa mengatakan 2 anak dengan OS yang sama, tapi berbeda keputusannya. Yang satu masuk penjara, yang satu langsung pulang. Sementara kamu kan nggak tahu nih keputusannya apa. Kita nggak tahu. Padahal sama loh, orang yang sama loh. Dua-duanya OS-nya bareng, kerjanya bareng, nyerahinnya bareng. Keputusan pemerintah tidak sama. Iya, sidangnya. Yang satunya lolos, yang satunya nungguin temennya tuh keluar dari sidang. Nggak tanya langsung dimasukin di ruangan, di penjara 1 tahun 8 bulan. Itu kalau OS
kalau itu kita nyerahin diri tuh diikutin sama majikan. Dia ada ikut sidang itu enggak? Siapa? Majikan yang kita Apa urusannya sama majikan? enggak ada. Enggak ada. Makanya kan saya nggak tahu nih dua orang, yang satunya polos-polos atau yang satunya ini pernah dilaporkan mencuri atau apa kan sama majikan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi yang satunya itu lolos, yang satunya di penjara 1 tahun 8 bulan. Sama loh kasusnya. Nah, sekali lagi karena kita tidak tahu background mereka, apakah dia sebelum keluar dari majikan itu dilaporkan polisi atau ditanyakan dia kabur atau apa. Kalau yang ini dia dinyatakan selesai, dia nggak ada hubungan apa-apa dan tidak dikasuskan sama majikan. Karena itu kan berapa lama, Miss? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong. Karena mereka kan kasus per kasus. Keputusannya case by case. Jadi Miss Yuni nggak bisa ngomong, misalnya cuma 3 minggu. Tapi kemarin ada anak yang overstay 1 tahun, 3 minggu selesai. Iya, teman aku juga ada yang kayak gitu. Nah makanya kan saya nggak tahu nih background kamu. Miss Yuni cuma kasih gambaran. Kalau saya lebih baik menyerahkan diri sebelum saya ditangkap. Nah, yang paling membahayakan adalah kamu belum menyerahkan diri, ketangkap di restoran. Penjaranya 1 tahun 8 bulan. Paham nggak, Mas? Serem nggak? 20 bulan loh, kamu kerja di sini baru 16 bulan. Nganggur kamu. Nah, kalau ingin menyerahkan diri, lihat tuh di Kowloon B. Miss Yuni sudah kasih jalannya. Bagaimana caranya masuk, naik ke atas itu sudah ada caranya. Nyerahkan diri, bawa paspormu, bawa KTP-mu, dan katakan aja kapan hari terakhirmu dan ceritakan. Setelah itu kamu bilang, saya ingin pulang Indonesia. Nah, setelah data masuk, seperti teman-temanmu yang lain, kamu akan diinterogasi, nunggu panggilan, laporan. Kalau cepat, ya cepat. Kalau nggak cepat, ya nggak cepat. Tapi sekarang kan penjara penuh nih. Biasanya itu nggak langsung di penjara. Jadi cuman setiap saat, setiap waktu laporan. Harus lapor. Dan yang kedua, ya kamu secara finansial harus siap. Kamu harus punya uang. Karena nggak bisa nih temanmu tiba-tiba kirim uang ke kamu, nggak bisa. Daripada temanmu yang bermasalah. Jadi kamu punya uang sendiri. Nih, kalau kamu tidak di penjara, selesai proses, ini yang anak yang 3 minggu kasusnya selesai ya. Dia laporan ke imigrasi, ke Kowloon B, laporan, surat-surat ngisi, seminggu berikutnya dipanggil, habis itu seminggu berikutnya karena dia nggak punya paspor, buat paspor, setelah itu sidang. Sidang dulu baru buat paspor. Jadi dia selesai sidang buat paspor, tapi kamu kan nggak usah, kamu punya paspor, kamu lebih cepat harusnya. Setelah paspor dipegang, dia baru beli tiket di Koko Thomas, terus dia terbang, selesai, urusannya selesai sekarang. Dan dia mau ke Korea. Kamu sudah nikah? Punya anak? Jangan-jangan kamu yang dicari suamimu kemarin? Bukan ya? Janda, janda. Janda beneran atau janda-jandaan? Apa? Kalau OS di sini, OS nih, Miss. Berarti kita nggak bisa masuk ngomong lagi ya? Ya nggak bisa, emang negara nenekmu. Nunggu 3 tahun katanya. Siapa yang ngomong? Berarti sudah 10 tahun kemarin pun nggak ada yang bisa masuk. 20 tahun pun nggak bisa masuk. Kamu ingin kabur? Oh, tapi kan ingin kabur. Jangan ya. Ini negara orang. Ini bukan pelajaran. Apa pelajaran yang kamu petik dari ini semua? Padahal Mas Yuni tiap hari teriak-teriak loh. Tiap hari loh. Jangan terpesona sama profil orang. Orang lain cantik, itu proses. Orang lain kaya, itu proses. Kapan giliran kamu kaya, sayang? Bener nggak? Dia nggak cerita sama teman-temannya waktu dia bangun pagi, waktu dia ditagih kos-kosan, waktu dia nggak makan, dia nggak akan cerita sama kamu. Dia nggak akan cerita sama kamu. Dek, OSI, Dek. Iki loh aku sukses ini. Benar nggak? Dia akan bercerita, ini loh saya sukses. Ini kalau saya sak batang-batang. Ya dia nggak akan ceritakan penderitaan. Karena dia pingin kapok lah malah. Mampus loh. Sebenarnya itu tujuan dia. Coba kalau dia ceritakan, jadi OS itu gini loh. Nggak enak loh, kadang kerja, kadang enggak. Kadang bayar kos-kosan dikejar-kejar sampai diusir-usir. Otomatis kan kamu mikir, waduh, jadi OS ya? Enggak deh. Tapi kan mereka tidak.
Mereka akan perlihatkan dengan gaya yang bawa tas kayak gini. Bener nggak? Terus dandanya yang alisnya sampai jepat ke sini. Habis itu disuntik sana, suntik sini, akhirnya melembung. Kayak aku sama kamu ini kan melembung ini. Orang suntiknya melembung lah. Paham nggak? Gimana caranya cantik. Mereka cuma akan memperlihatkan profil yang indah. Dia akan cerita kalau rumahnya besar, disyuting-syuting. Uangnya dipamerkan, di foto-foto. Yakin kamu tahu. Sebelum dia nyampe di situ apa yang dilakukan? Mungkin dia sindikat, mungkin dia perdagangan manusia, atau mungkin dia main judi, atau dia menipu teman-temannya. Kan nggak cuman overstay kayak gitu aja. Bener nggak? Saya tidak menghakimi orang-orang overstay, tapi saya paling nggak suka kalau orang overstay mempengaruhi temennya untuk overstay. Jadi kamu yang overstay udah, saya nggak komen. Tapi saat dia merikut orang lain untuk overstay, itu yang saya nggak suka. Ini upload ini media ini dimunggah no nggak sak jagat raya bengok kabeh lah. Ngelok nih Miss Yunira karo-karoan. Kenapa? Karena mereka tersinggung. Kan saya selalu bilang, dulu itu Nduk, setahun yang lalu, ada anak tiba-tiba bawa koper ke rumahku. Sambil bawa uang 15.000. Dia baru kerja masih potongan mungkin. 5 bulan, 6 bulan. Bawa koper saya kaget. Makanya rumah saya sekarang saya tutup. Kenapa? Karena banyak orang tiba-tiba bawa koper ke rumah saya. Lah mau kabur. Kabur kok ngomong sama saya. Ya tak santap habis-habisan. Terus dia bilang, dia mau cuci piring, bayar yang masukin cuci piring itu 15.000. Tahu nggak hati saya sakit banget. Sudah disuruh OS, sudah disuruh bayar. Dan disuruh kabur. Tahu nggak? Saya tahan uangnya yang 15.000. Kopernya padahal saya nggak nerima orang. Saya bantu taruh di tempat saya. Uang 15.000 ini tak simpan. Berjalannya waktu hampir 1 tahun, uangnya itu baru diambil 15.000 dari saya. Karena dia sendiri sudah menyimpan uang-uangnya, akhirnya dia kirim uang ke Indonesia buat beli tanah. Jadi dia memilih untuk bekerja karena saya bilang sama dia, Dok, yakin kamu kabur? Yakin kamu pingin overstay? Yakin dapat jatah dari pemerintah? Enggak, Miss, takut saya. Setelah 1 tahun, uangnya itu tak pegang aku loh. Jadi nggak akan ada orang yang akan menceritakan kalau itu adalah jurang, bayang. Dia akan menceritakan padamu bahwa itu adalah permadani, itu adalah surga yang dilapisi permadani. Tapi saat kamu masuk, itu jurang, bayang. Dan sekarang kamu mau naik ke atas, kamu mau naik ke atas sama kayak dia, angel kamu. Oh, dia mau ke Makau kapanpun dia mau. Kamu mau kemana? Nggak bisa. Jika kamu bernasib baik, maka kamu akan pulang di Indonesia dengan baik-baik. Tapi jika kamu tidak bernasib baik, kamu di penjara. Dan kamu bilang, bulan 2 baru ngelaporin. Emangnya kamu tahu apa yang terjadi minggu depan? Emang kamu yakin kamu bisa nyampe di bulan 2? Bener nggak? Kemarin Miss Yuni habis cerita tentang yang jualan online, jangan jualan online, yang sampai jadi kontroversial, seolah-olah saya itu membenci orang jualan online, nggak ada hubungan. Saya mengingatkan hati-hati. Terus yang kerja di restoran, jangan dipamerkan kalian kerja di restoran. Jangan pamerkan uangnya. Kenapa? Karena memang orang lagi melihat dan kalian bilang, siapa polisi yang tahan lihat YouTube atau Facebooknya pembantu? Nah, ditangkap 25 orang. Katanya sulapan, uji nyali. Kenapa? Iya kan, Miss Yuni heboh dihujat. Tapi ini yang saya menjadi problematika saya pribadi. Saya mengingatkan, bukan saya melaporkan. Loh, kalau saya jahat, Dok, sekarang saya telepon 99, kamu dijemput. Manfaat buat saya? Enggak. Enggak bermanfaat buat saya. Saya lihat kamu di penjara, saya senang? Enggak. Saya lihat kamu di penjara, saya bangga? Enggak. Saya lebih bangga kalau kamu sukses. Kamu cerita sama saya, Miss Yuni, saya bisa menguliahkan anak saya. Miss Yuni, saya punya uang. Miss Yuni, saya punya keluarga bahagia. Oh, saya bangga. Saya dapat apa ngelaporin kamu? Saya bisa memenjarakan kamu. Apa saya nggak sedih lihat bapak ibumu nangis setiap hari kamu di penjara? Dosa loh saya itu.
Paham nggak? Dosa lu. Sekarang kamu bilang kamu OS. Oh, bisa, Dok, saya laporkan. Sekarang juga saya bisa. Oh, ada buktinya ini anaknya. Ada CCTV. Emang saya bangga melihat anak-anak saya di penjara. Tapi saya sedihnya kenapa? Bapak ibumu itu loh nunggu kamu ke luar negeri itu untuk apa sih? Cari uang. Sementara dia dengar kabar di penjara. Saya tuh nggak mau. Saya tuh sedih banget. Beberapa kali saya kunjungan ke penjara itu air mata saya tuh gerodos-gerodos. Ini ada panggilan lagi Ndek Lowu, tapi namanya saya belum jelas. Saya sedih loh, hati saya tuh sakit loh lihat. Sampai penjara Baitoy loh. Ada beberapa orang yang harusnya masuk penjara belum di penjara. Kenapa? Karena penjaranya penuh. Mijuni ngomong gitu nyakit, nyeplak. Agar kalian sadar, pernah nggak ada orang yang marah kayak gini sama kamu, Dok? Sekarang Mijuni berbicara langsung nih sama kamu, pertanyaannya. Kamu sekarang overstay, masih bisa telepon ibumu. Tiba-tiba kamu ditangkap jebret. Nggak ada komunikasi sekali 1 tahun 8 bulan. Tiba-tiba nih, ibumu meninggal. Posisi kamu di penjara nggak tahu apa-apa. Sakitmu di mana? Bisa kamu nebus? Getun kamu, Dok. Mijuni katakan, serahkan dirimu, pulang. Cari negara lain. Ngerti? Kalau dari awal kamu di Intermini cari Miss Uni, selamat gue, Dok. Nggak tak izinkan kamu overstay. Saya lebih bangga menjadi dirimu sendiri. Ojo ikut paguyupan yang nggak jelas. Benar nggak? Orang nggak tahu kamu nangis kok. Dan kamu jangan cerita sama orang kalau kamu nangis, diketawain. No, tuh, sok cantik. Dia overstay. Benar nggak? Nggak tahu teman kita yang namanya teman itu siapa, sayang. Sepandai-pandai kamu melompat, akhirnya jatuh juga. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan ilegal. Tetap. Saya melaporkan ada beberapa orang yang money laundry kemarin. Saya ngomong sama polisi. Saya langsung nanya, kira-kira nih saya kasih anaknya ditangkap nggak? Saya juga memastikan loh, Dok. Enggak mau tak omong nih polisi, baik polisi tangkap lah ya modar aku. Oh enggak. Dijamin nggak ditangkap. Oke loh. Karena untuk edukasi dan menyadarkan. Disinilah Miss Yuni ingin menyadarkanmu. Ngerti nggak? Lah gue melakukan mereka malah nangis tak mantep botol kan kok ya. Kenapa nangis kamu? Ya mesti ngomong ibu-ibu kan jadi tersentuh. Selama ini nggak ada yang ngomong. Gambaran. Iya. Kemarin nggak bisa telepon ibu, masih telepon jadi. Lah, kebayang nggak, Dok? Iya makanya kebayang langsung nangis. Kamu tiba-tiba nih, Dek, kos-kosamu digerebek polisi. Padahal lagi teleponan sama anak, sama ibu. Tiba-tiba 1 tahun 8 bulan putus hubungan. Dan di saat itu keluargamu ada yang meninggal. Loh, keluargamu marah, bertengkar, pulang masih bisa minta maaf, ya? Meninggal. Kamu keruk tak kuburannya? Enggak, bukan itu. Banyak suami-suami, banyak ibu-ibu telepon saya menangis dan mengatakan anak saya di penjara, boleh cari, Miss. Ya nggak bisa saya nyari, sayang. Jika saya diizinkan nih membesuk semua orang yang ada di penjara, saya izinkan mereka menulis surat buat saya dan saya akan mengirimkan buat keluarganya. Mungkin saya akan melakukan itu. Tapi masalahnya ini bukan negara kita, sayang. Saya mau masuk sana itu nembus pintu-pintu berapa. Dan kalau dipikir, bagi Sopo kenapa harus merepotkan saya? Daripada saya sibuk memenjarakan kamu, lebih baik saya sibuk mengingatkan teman-teman agar tidak dipenjara. Ngerti? Sekarang pulang dan pikirkan. Besok Senin datang ke Kalun B. Kapan kamu nggak kerja? Senin mulai kerja. Tapi kan kamu bilang 4 hari kerja, 3 hari nggak kerja. Posisi kamu nggak kerja, secepatnya ke Kalun B. Jangan bilang, kemarin sudah ke Kalun B terus? Dapat suratnya nggak ya? Udah kenapa ke Kalun B? Nggak apa, uji nyali? Enggak. Di situ tuh antri kayak yang paper itu nih. Kan paper kan katanya nungguin uang bulanan. Antri. Enggak juga, yang lantai 5 enggak seantri.
Lantai Saya berapa? udah ke situ, Miss. Lihat hari apa? Bawa paspormu, KTP-mu ya? Iya, Ah. udah lama. Iya, iya. Di sini, Miss. Bukan, Bukan di situ. bukan, bukan, bukan. Ini bukan Kalun B. Apa ini? Imigrasi. Bukan Indo. Ini kemana kamu? Iya katanya. Bukan. Nih Kalun B imigrasi cariin. Miss Yuni di situ. Iki jalan menuju imigrasi Kalun B untuk yang overstay dan data ganda serat paperan. Ini caranya berangkat. Miss Yuni itu sudah buat kalian. Foton biar kamu bisa tahu. Foton. Enggak, jangan. Bukan foton aja. Kok kamu kemana itu? Bukan no. Miss Yuni sudah membuatkan jalurnya buat kalian. Nih. Ini loh, ini gedungnya, ini gedungnya. Ya beda no. Nih, Miss Yuni sudah ngasih jalannya sekalian. Panasan jepat-jepat hanya buat kalian. Tadi malam tuh Miss Nih. aku udah ngomong sama keluarga. Ikutin jalannya sama enggak? Enggak sama? Suara. Enggak apa-apa, enggak ada yang tahu seribuan. Enggak sama dengan fotomu tadi, enggak sama. Itu mah di laut, Miss. Lautnya siapa kamu itu? Mau pecicilan ke laut juga kamu? Ini lihat, ke tower. Sama enggak dengan yang tadi? Iya. Markona ini nyampe mana-mana. Itu mah kayak Lah, ke Tunmun itu bukan. Itu buat orang-orang CIC itu. Loh, aku nyuruhnya ke Kowloon B, ini lihat. Di lantai 5. Salah kamu masuknya, sayang. Mau ke penjara Tunmun, ambil jatah. Disuruh laporan malah ambil jatah kamu itu. kayaknya rebo deh. Nah ini, lihat. Naik ke atasnya. Bangunannya diingat-ingat. Ya Tuhan. Dan sama enggak? Ya jelas dong kamu di Dunmun ini Kowloon B, suruh ke Kowloon B ke Dunmun. Ini gedungnya. Ya Tuhan, jalan menuju imigrasi Kowloon B. Kalau Minggu Nggak buka, Sabtu Minggu nggak buka. Ampun, ampun. Sudah. tadi malam aku udah ngomong nih sama keluarga. Bilang apa sama keluarga? Bilang saya tuh di sini tuh OS. Terus? Terus saya mau pulang. Mm. Terus ya udah kalau mau pulang beli tiket dari sini katanya. Ya udah kamu serahin aja katanya. Prosesnya lama nggak tahu. Aku nggak tahu. Terus kemarin aja ditransfer aku bisa 10 juta dari rumah. Dulu. Ini malah kurang ajar ini. Orang tua yang di Indonesia malah suruh mentransfer. Jolim kamu itu, jahat kamu itu semua. Kemarin aku transfer 25. Jadi balik lagi ke aku, tapi aku kan 25 juta itu kan masuk ke rekening aku Kamis. Tapi rekening Indo, terus kemudian aku butuh lagi. Terus Iya kan, jolim itu, Dok. ini aja mau transfer, Miss katanya mau kalau mau pulang ya udah beli tiket gimana katanya. Tunggu dulu, nggak boleh beli tiket. Iya. Selesaikan dulu sidang. Iya, dia bilang kan kakak aku kan juga ex Taiwan, ex Jepang dia. Terus gimana? Ya kamu ngikutin prosedur lah, prosedur situ. Dia kan dulu ex Korea kan dia juga kayak gitu OS. Dia lama 4 bulan katanya proses. Karena di luarnya lama 1 tahun 9 bulan mau 2 tahun. Terus dia bilang prosesnya 4 bulan. Nggak tahu di Hongkong mah gimana itunya. Katanya nggak mau, nggak tahu prosesnya. Kamu nyerahin diri aja dulu ke imigrasi. Nanti kalau
udah dapat jadwal, udah dapat panggilan, udah mau selesai, nanti kamu telepon sini, saya beliin tiket gitu. Aku sedih. Sedih banget karena Miss Yuni bilang orang tua tadi. Sedih banget. Orang tua aku baru tadi malam Miss ngomong. Aku kan aku chat anaknya Miss Yuni. Dia bilang kemarin pas Kamis itu, terus ya udah Rebo, aku bilang Rebo enggak, Miss Yuni tutup, Jumat Miss Yuni tutup, ya udah Sabtu, ya udah. Terus tadi malam aku ngomong kan sama orang tua kan, saya mau nyerahin diri aja, saya mau pulang. Terus dia ngomong kayak gitu, Miss. Dia ngomong kayak gitu, ngomong apa? Ya dia ngomong ya udah pulang, nanti dibeli tiket dari sini. Wah, pemerintah Ya maksudnya kalau udah proses nanti kamu kabarin, nanti saya beli tiket di mana gitu. Kayak gimana gitu. Salah nggak kamu merasa bersalah? Kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah punya anak. Kamu tidak boleh dong mengkhawatirkan, membuat keluargamu khawatir tentang keadaan. Dosa loh itu. Dosa banget loh itu. Harusnya kamu membahagiakan dia saat-saat inilah waktu kamu membahagiakan dia. Karena umur nggak janjian sayang. Nggak tahu nih siapa dulu, kamu dulu atau dia dulu. Kalau kamu dulu ya wis memang garisnya. Tapi kalau dia dulu dan kamu di penjara, ngeri nggak sih? Saya masih nggak masuk di logika saya. Buat teman-teman yang ada di penjara saat ini, mereka yakin pulang itu keluarganya masih utuh. Iya, bisa kok pulang. Nah ya, tiba-tiba kamu ditinggal dan kamu nggak tahu saat ditinggal itu. Loh, saya aja sedih dan merasa bersalah loh, Dok. Saat keluarga ayah saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Karena saya pulang Indonesia sudah 1,5 bulan. Loh, karo tisu, Rek? Nah, iya, ada nggak? 1,5 bulan saya di Indonesia nungguin ayah saya baru balik ke sini 3 hari, ayah saya meninggal. Itu aja nyesel loh, Dok. Apalagi kamu yang nyata-nyata melanggar peraturan yang ada di Hong Kong. Ayo dibuka hati nuraninya, itu dibuka sedikit. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan gaya-gayaan buat diri sendiri. Inilah hatinya ini sedikit. Apa tujuan kamu keluar negeri? Nggak bisa kamu ini mengatakan membahagiakan orang tua, nyusahin orang tua yang ada. Apa yang dirasakan oleh seorang ayah mendengar kabar anaknya di penjara? Ngeri tau nggak? Dengar anaknya sakit aja, seorang ayah itu udah kalang kabut, seorang ibu itu sudah bingung. Kalau deket pun akan didatengin, dijagain di rumah sakit. Nah, ini di penjara, sayang. Apa yang kamu pikirkan saat kamu mengambil keputusan untuk keluar itu? Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, overstay itu berakhir di penjara, titik. Baik cepat atau lambat, itu pasti akhir di penjara. Karena itu udah kriminal yang dilakukan, melanggar peraturan yang ada di Hong Kong. Anakmu umur berapa? Mau 8 tahun. Tega ngelihat anakmu tumbuh besar, ibunya Hong Kong penjara gitu. Pulang loh, Nak. Pulang. Pulang. Hong Kong bukan tempatmu. Pulang loh, sayang. Saya tidak ingin saudara-saudara saya lebih banyak lagi memenuhi penjara Hong Kong. Wes pulang loh. Ngerti? Sudah tahu alamatnya Kowloon Bay kan? Karena apes tidak ada dalam kalender. Saya tidak ingin kamu bilang nunggu bulan 2. Tapi ternyata bulan 1 kamu ketangkep. Kalau ketangkep masih bisa ngasih kabar keluarga, mending. Paham nggak maksudku? Jadi teman-teman itu punya teman yang tiba-tiba hilang. Udah tahu itu di penjara. Wes. Tapi untuk memastikan penjara mana kan gak ada yang bisa tahu. Seandainya di hari terakhir kamu di penjara, kamu ngomong aja sama orang penjara, ninggalin nama saya, nomor saya, kamu telepon. Suruh mereka yang telepon, kamu nggak bisa telepon. Jadi saat saya besuk kamu, saya bisa menyampaikan ke keluarga kamu atau temanmu datang ke sini. Karena kamu bisa ngilang, nggak bisa balik, loh. Jadi kamu itu punya ilmu. Orang-orang kabur itu punya ilmu, tiba-tiba ngilang aja. Karena polisi tangkap kamu itu nggak ngomong. Markona besok saya tangkap. Enggak. Yuni besok aku tangkap. Enggak. Sama aja enggak.
Sakit, saya dengernya sakit saya. Ya, maksudnya saya juga pengalaman waktu Thailand dia sih. Sakit kan. Mau kerja jam 7 pagi ini sudah langsung berhenti mobil. Itu wah sakit ini. Ya, hati saya masih pengen style gitu ya. Tapi kan kerja saya mungkin sampai sini ya. Langsung kan kalau terbergerak kan. Borgol semua kaki sama tangan. Kaki sama tangan di borgol. Langsung ya udah ke imigrasi, saya pulang, saya telepon saya tangkap. Yuk, tangkap aku. Kok masih bisa telepon ya? Masih di Taiwan? bisa, belum disita itu HP. Kalau di Hongkong tidak, saya. Oh, berarti langsung diambil. Oh, berarti langsung diambil. Kalau Di Hongkong nggak ada. Di Hongkong nggak ada komunikasi. Itu Miss, belum udah nyampe imigrasi, tapi belum dimasukin sel. Belum. Jadi kan handphone masih kita pegang. Oh, di Hongkong enggak. Di Hongkong ditangkap, langsung semuanya diambil. Kalau di sana kita masih bisa lah dikasih waktu sama dia. Kabarin, catat nomor telepon yang kamu butuhin. Soalnya kan di dalam situ kan ada telepon itu umum tuh, tapi pak koin, pak voucher. Itu tuh habis. Aku tuh di penjara cuma 18 hari lah. Dan paspor gak dipegang sih, tapi dipegang agent. Itu kan pihak imigrasi Taiwan langsung ngabarin agentku, ini anaknya ketangkap, kamu kesini balikin paspor apa enggak? Kan langsung dibalikin paspor. Ya nggak ada masalah, aku kan di sana nggak nyolong atau intinya nggak dipermasalahkan, nggak ada kasus lah. Akhirnya prosesku cepet 18 hari. Itu udah kayak orang hilang di bandara Toyen tuh, bandara Taiwan. Sampai dalam pesawat masih di Bogor, itu kan banyak anak Indo yang cuti, yang baru datang, yang mau pulang lah lepas. Pada melihat bilang kita kayak tontonan, padahal kita sesama orang Indo kan, itu sakit nih, coba gak bisa ngomong apa-apa lah. Ya waktu ketangkep juga. Padahal, kaki di borgol, ya, tangan di borgol. Sakit. Nah, temanmu yang cerita lah, saya nggak cerita lah. Ini sudah terjadi pada teman. Saya sama orang tua, Pak, mungkin saya nggak bisa membahagiakan ya. Saya kan orang tua 31 ya, bisa bapak aja ibu dan saya waktu di sana buat pengalaman lah, jangan sampai saya kabur lagi ya di sini. Gak pengen saya, udah maksudnya gaji segitu pun saya syukurin lah. Saya intinya bersyukur masih ke orang tua, masih maksudnya ya gaji segitu ya. Loh, kok podcastnya hari ini nangis terus ini ya? Tak keplakan gue yo. Nah, ini tisunya satu sini. Gaji segitu tak syukuri lah, walaupun nggak sebesar kayak anak-anak PS ya. Apa yang penting saya bisa ngasih makan keluarga. Iya, untuk adik saya, untuk bapak saya. Gitu. Iya, karena saat ditangkap itu kamu kayak orang hilang ya. Itu pelajaran makanya saya dengar dia kabur itu saya nggak tahu, Miss. Kamu nggak tahu dia kabur. Dia cerita pas udah seminggu ya. Dia lagi cerita, yuk, aku kabur. Nah, kita kabur. Ya Allah, saya ini, mesti kan jadi itu kabur ini enggak enak. Soalnya punya diri sendiri, ngerasain waktu di sana, aduh, Miss. Orang kabur itu kerja kan ya. Kadang kerja, kadang enggak. Kita kan butuh biaya hidup juga. Orang tua juga butuh kita kasih kan. Gak mungkin kita di sini gak kerja, nggak apa-apa kita nggak ngerti. Kalau kita masih ada teman, gak mungkin teman juga bantu kita, ya kan? Pengalaman saya sendiri, dia nggak tahu hilang dari saya pas dia mau itu kabur. Hilang dia, nah tiba-tiba saya libur, saya telepon dia kan, libur gak kata saya, libur katanya. Dia nggak ngomong nih. Nah pas udah ketemu baru dia ngomong. Lah, saya juga kaget gak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Maksudnya mau menasehati juga persoalan udah keluar. Padahal udah saya ceritain, saya di Taiwan gak bener loh, saya bilang. Saya nakal, iya saya nakal. Nakal saya tuh bahkan lupa sama orang tua waktu dalam setahun, Miss. Pas mau ketangkap, iya mungkin itu ya emang udah jalannya yang di atas kali ya. Mengingatkan Ya, kamu saat kamu lupa diri, ya, cobaannya lebih besar. Makanya pas itu saya mungkin yaudah buat pelajaran saya waktu itu lupa sama orang rumah, lupa sama bapak saya, lupa sama adik saya. Terus saya dapat cobaan. Ya cobaan saya langsung tiba-tiba jam 7 pagi saya mau berangkat kerja. Ini sudah jam berangkat langsung, Miss. Diborgol kaki dan tangan. Itu 3 orang. Itu langsung. Dan Hongkong lebih sangat lagi. Sak kompi itu keluar semua Hongkong. Kalau dia mau ngerebek. Jadi pikirkan, kamu masih bisa kembali lagi ke negaramu. Jangan mengambil paper pulang. Itu
saya tuh tidak ingin kalian tuh nangis ke saya, tidak bisa melihat di hari terakhir keluargamu. Kamu sudah merasakan kehilangan ibu. Betapa cerewetnya dia saat nggak ada, kamu akan merindukan itu. Nggak ada, nggak bisa diganti. Kamu belikan dia rumah, belikan apapun. Ayah saya waktu belum meninggal itu ngomong satu loh, Mbak. Saat saya masih hidup, cintai saya dan sayangi saya. Tapi saat saya nggak ada, nggak usah kirim bunga ke saya. Karena saya tidak bisa mencium warna wangi bunga itu. Artinya adalah bukan kita nggak boleh berdoa buat dia ya. Artinya adalah, ya aku masih hidup, yuk teleponan. Cariin aku. Sambangono aku. Ajak ngobrol aku. Kalau aku udah mati, kamu kasih aku apapun, aku nggak makan. Aku itu loh nggak makan. Itu bapak saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya selalu mengingatkan buat kalian semuanya yang lupa keluarga. Khususnya yang lupa keluarga. Kalau kalian masih belum lupa keluarga, nggak tahu. Yang lupa keluarga itu. Nggak bisa kembali, waktu itu nggak bisa dibayar. Nyesel kalian. Saat kalian pulang, biasa yang rumah kalian bukain pintu bapakmu, ibumu. Nggak ada yang bukain pintu buat kamu. Kamu itu siapa? Bapak ibumu sudah pergi, nyesel loh nantinya. Itu Miss Yuni sangat menentang kalian untuk kabur dan overstay. Itu Miss Yuni benar-benar nggak setuju. Karena akibatnya fatal. Ini negara orang, di Indonesia di penjara, sakit itu masih bisa dibesuk loh. Hong Kong nggak bisa, sayang. Ngerti nggak? Kenapa saya sangat sedih? Untuk datang ke penjara aja harus melalui pintu-pintu tertentu. Harus melalui tempat-tempat tertentu. Nggak mau saya itu kalian itu di penjara, nggak mau saya itu kalian melanggar. Kenapa tiap hari di konten saya, ayo teman-teman kerja yang bagus. Nggak kuat Mulyo, geret koper. Berapa kali Miss Yuni ngomong? Nggak kuat geret koper. Jangan melakukan kriminal, jangan melakukan kesalahan, jangan gepuk, jangan nyolong, jangan ini, jangan itu. Nggak kuat. Ngasih notis ke majikan, ngomong sama agent, pulang. Oh. Jangan meninggalkan bekas di sini. Bekas yang tidak baik. Ngerti sayang? Dan setiap hari saya akan terus menteriakkan ini. Nyatanya aku masih kebobolan kamu. Kan kamu sudah kenal Miss Yuni. Kecuali kamu nggak pernah tahu kontennya Miss Yuni. Kamu sudah tahu nih overstay seperti apa. Ada anak overstay sakit loh. Ada anak overstay meninggal loh. Ingat kan? Yang di Kuntong? Kemarin tuh aku nonton Miss Yuni itu dia sakit katanya nggak bisa sayun apa dia sakit. Iya itu. Itu terakhir. Terus aku kepikiran kayak aku loh di sini nggak sakit tapi kayak keluarga aku tuh di bapak sama sakit. Saya mau pulang. Bapakmu yang kamu nggak sakit, bapakmu yang sakit. Ya makanya saya mau pulang. Tadi malam tuh sekarang hari ini kan mau ke sini. Saya telepon dulu keluarga. Bapak bilang apa? Bapak bilang pulang. Anak perempuan itu paling nggak bisa ngomong kalau bapaknya yang ngomong, bener nggak? Karena bapak itu lebih dekat sama anak perempuan. Bapakmu punya penyakit jantung, Bis. Lah kamu kenapa tahu bapakmu penyakit jantung kok kamu malah buat masalah di Hong Kong, Dok? Aku nggak cerita ke situ. Kamu bisa ngeret koper, sayang. Terpaksanya? Lah ini negara orang, kenapa kamu nggak mau pulang, sayang? Hah? Kan aneh kalau kamu bilang sama saya kamu nggak mau pulang. Ini negara orang. Kamu nggak berhak tinggal di sini, sayang. Selesai urusanmu pergi. Paham? Oke, Miss Yuni kasih semangat. Satu lagi. Orang yang pernah melakukan kesalahan, dia akan menjadi lebih baik lagi. Oke? Ini sudah terjadi. Ya udah kita lepaskan. Apa yang aku inginkan dari kamu saat ini adalah secepatnya lapor ke pemerintah Hong Kong, pulanglah. Dan doa juga untuk kesehatan bapakmu, ibumu. Semoga nutut, Dok, karena nggak ada janji ini. Emangnya kamu tahu kontrak kerja nih bapakmu sama Tuhan kapan berakhirnya? Benar nggak? Kontrak hidup memang kita tahu nih. Miss Yuni habis ngomong hari ini nggak ada umur juga nggak tahu saya. Karena itu Miss Yuni selalu katakan,
belajar menjadi baik, biar terbiasa baik, dan dipanggil Tuhan dalam keadaan baik. Ngerti? Jadi secepatnya laporan dan pergi pulang Indonesia. Catat nomornya Miss Yuni. Jadi kalau ada apa-apa, itu diingat-ingat. Jadi saat kamu di penjara atau seperti apa, orang penjara yang telepon saya, bukan kamu. Jadi bukan kamu. Nama Miss Yuni, Yuni Andarwati. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu nggak ingat, sulit untuk mencari saya. Karena kebanyakan mereka adalah pakai nomor 00 atau nomor kantor. Itu biasanya saya angkat sesibuk apapun, saya pasti ngangkat. Karena saya tahu itu kalau nggak polisi, ya penjara, kalau nggak penjara rumah sakit. Ngerti? Oke, semangat. Bisa nggak kira-kira nih semangat nih? Dan berdoa agar prosesmu lebih cepat dibandingkan orang lain. Karena doa seorang ibu itu tembus langit ke-7. Ngerti? Kalau kan kenal Miss Yuni ya, kalau orang tua mah nggak kenal. Terus dia bilang, aku mau ke Miss Yuni. Aku bilang, mau ngapain ya? Kalau bisa ke Makau, kalau pulang ya udah pulang. Katanya nggak usah ke Makau, katanya pulang. Soalnya bapakku lagi sakit, Miss. Ya nggak tahu ini prosesnya gimana, kataku. Dia udah konsultasi dulu sama Miss Yuni. Maksudnya lamanya berapa lama kayak gitu, terus sini aku kan nggak tahu nasib-nasibat kan. Ya dan telepon lagi. Ya suruh keluarga ngelihat tuh biar dia nggak khawatir. Dek, kontennya Miss Yuni ini banyak, ada yang cepat, ada yang lambat, biar mereka itu aware, biar mereka juga hati-hati gitu loh. Jadi nggak cuma ngelihat enaknya aja, biar keluarga juga tahu. Ini di konten ini mak semuanya ada di sini termasuk aku. Dan aku ingin pulang, aku minta maaf, selesai. Iya, aku udah ngomong sama bapakku kan, dia penyakit jantung, bisa aku nggak berani ngomong. Aku ngomong sama kakak aku kan, aku sekarang pulang. Juga itu kemarin aku ngomong, aku belum berani, Miss. Soalnya kan aku khawatir sama bapakku. Kemarin aku kemudian aku ya dimarah sih, dimarah, Miss. Aku dimarah di. Terus kamu mau gimana katanya? Kamu mau di situ? Kamu tuh kayak sok pintar kayak gitu deh. Kamu tuh sok pintar katanya gini. Sebelum aku memutuskan untuk OS, semua uang saya transfer, Miss. Saya cuma pegang 6.000 kalau nggak salah. Itu jam 16 bulan. Kan selama potongan kan 7 bulan, Miss. Yang sebulannya kan 1.000, yang 2 bulannya, yang 6 bulannya itu 2.800. Aku kumpulin ke transfer ke rumah itu paling 1.000. Aku kumpulin, terus aku udah agak lumayan nih, Miss. Aku transfer 15 sama 25. Kan nggak bisa sekaligus katanya, dibagi-dua. Tapi sehari itu langsung aku transfer 40 kalau nggak salah. Aku cuma pegang 6.000 sampai sekarang, Miss. Ya aku bayar kos, ya makan apa, kerja tuh cuma seminggu 3 kali 4 kali, itu juga kalau ada, kalau nggak ada aku kemarin seminggu nganggur. Aku nggak kuat, Miss. Jadi kan menyesal di belakang, sayang. Iya, nyesel banget. Kan seperti Miss Yuni selalu katakan bahwa nggak tahu apa yang terjadi, bagaimana dan seperti apa. Jadi saya sangat sedih sekali di mana tidak mudah untuk hidup di negara orang, tapi malah melakukan kesalahan seperti itu. Benar nggak? Jadi ya wis nggak apa-apa lah, kita pulang aja, cepat ambil keputusan itu aja. Ngerti? Ya, udah paham? Hari ini kan kalian bebas nih, boleh istirahat dulu, boleh minum kopi dulu, ya. Ya wes di kamar sebelah wes, dan nggak mikir yang aneh-aneh. Iya, bikin orang nangis aja kamu itu.